Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia. Malam organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU telah memasuki usia 1 abad. Dalam peringatan hari kelahiran yang ke-100, kali ini NU kembali menegaskan menolak pendirian negara khilafah. Pak Jokowi dan Ibu Sugeng Rawo, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Bansur, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Muslimat, Fatayat, Pagar Nusa, Ishari, Balam-Balam, kader-kader NU, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf menyampaikan ucapan selamat datang pada abad kedua lahirnya Nahdlatul Ulama pada ribuan nadiyin dan para pejabat pemerintah yang hadir di acara peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam peringatan 1 abad kelahirannya ini, NU menegaskan menolak konsep pendirian negara khilafah. Menurut NU, pendirian negara khilafah akan bertabrakan dengan tujuan pokok agama dan justru menimbulkan konflik dan kekerasan. Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah, harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam kenyataannya, usaha-usaha untuk mendirikan kembali negara khilafah nyata-nyata bertabrakan dengan tujuan-tujuan pokok agama tersebut. Ini dikarenakan usaha semacam ini akan menimbulkan ketidakstabilan dan merusak keteraturan sosial politik. Lebih dari itu, jikapun akhirnya berhasil, usaha-usaha ini juga akan menyebabkan runtuhnya sistem negara bangsa, serta menyebabkan konflik berbau kekerasan yang akan menimpa sebagian besar wilayah di dunia. Sejarah menunjukkan kekacauan karena perang pada akhirnya akan selalu didampingi dengan penghancuran yang luas atas rumah ibadah, hilangnya nyawa manusia, hancurnya akhlak, keluarga, dan harta benda. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyebut NU telah memberikan peran yang luar biasa bagi Indonesia. Menurut Jokowi, NU selama ini konsisten menjauhi politik identitas dan radikalisme. Selama 1 abad, NU telah memberikan warna yang luar biasa untuk Ibu Pertiwi Indonesia. Keislaman dan keindonesiaan, keislaman dan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta kerukunan dalam keberagaman. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Organisasi Nahdlatul Ulama telah berusia 1 abad. NU didirikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. Saat ini, NU telah menjadi ormas Islam terbesar di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari ini NU genap berusia 1 abad. Bagaimana kiprah dan tantangan NU memasuki abad kedua? Kita akan berbincang dengan Ketua PBNU Alisa Wahid. Selamat malam, Mbak Alisa. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Alisa, memasuki usia lebih dari 1 abad. Apa tantangan utama NU di masa mendatang? Tantangan NU di masa mendatang ada beberapa ya. Yang pertama untuk memperkuat jamiah organisasi
NU sendiri. Lalu kemudian yang kedua adalah menghadapi berkembangnya keberagamaan, terutama dalam hal ini keberagamaan Islam, itu yang tidak selaras dengan apa yang selama ini dihidupkan di Nahdlatul Ulama, yaitu dengan menganut atau mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak sekali paham-paham yang itu nanti mereka seperti tadi disampaikan, mereka yang memperjuangkan khilafah Islamiyah misalnya, itu tentu bertentangan dengan apa yang selama ini dicita-citakan oleh Nahdlatul Ulama. Mereka yang beragama secara eksklusif, artinya membuat jarak antara kami sebagai umat Islam dengan orang lain yang beragama yang berbeda, itu tentu saja berbeda dengan apa yang dipraktikkan oleh Nahdlatul Ulama yang menganut ukhuwah basyariah atau persaudaraan kemanusiaan, maupun ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa, terutama warga bangsa Indonesia. Jadi ini dua tantangan yang terbesar. Yang pertama di dalam organisasi, dalam hal ini memperkuat organisasinya untuk melayani jamaah agar jamaah NU menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih maju. Dan yang kedua adalah menghadapi tantangan tadi, keberagamaan itu sendiri. Oke, Mbak Alisa, bicara soal khilafah yang kemudian diyakini akan memicu banyak kekerasan begitu, bagaimana NU memastikan jutaan umatnya kemudian akan satu suara seperti yang tadi Mbak Alisa katakan, bagaimana memastikan ini dengan jutaan umat yang katakanlah ada di bawah NU? Sampai selama ini kita bisa melihat bahwa warga NU adalah warga yang lebih terbuka terhadap perbedaan dan persaudaraan. Jadi misalnya keputusan Nahdlatul Ulama pada tahun 2019, para alim ulama ketika menyatakan bahwa dalam negara republik istilah kafir itu tidak bisa digunakan untuk mengadres hak-hak kewarganegaraan. Jadi warga negara Indonesia itu ya setara, di dalam konstitusi setara, di dalam ajaran Islam juga setara. Dalam konteks kehidupan kenegaraan, begitu ya. Artinya tidak boleh kemudian orang Islam menuntut haknya lebih gitu dibandingkan dengan warga negara yang lain. Nah, cara-cara seperti ini memang sangat kuat hidup di dalam NU. Jadi kita bisa melihat bahwa sampai saat ini rembesan atau infiltrasi terhadap warga NU terkait dengan eksklusivisme maupun ekstremisme beragama itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Tetapi kita tentu tidak boleh lengah, karena itu bahkan justru NU ini memiliki panggilan untuk tidak hanya mempertahankan warga NU seperti Mbak Livi tanyakan tadi, tetapi juga berkontribusi terhadap bangsa Indonesia. Jadi tidak hanya melindungi warga NU, tapi juga melindungi warga bangsa Indonesia. Mbak Alisa, ini di tengah harlah satu abad NU, Ketua Umum NU Gus Yahya ini kan menyatakan mengeluarkan seruan NU untuk kembali ke hitahnya di tahun 1926 dan tidak terlibat politik praktis. Ini jadi pertanyaan yang menurut saya menarik, kenapa ini dimention tidak terlibat politik praktis. Apa yang kemudian ingin dibawa NU di tahun politik ini? Sebetulnya ini bukan hanya sekali ini ya, Ketua Umum PBNU menyampaikan hal ini. Dari sejak beliau menerima mandat sebagai Ketua Umum, beliau sudah menyatakan bahwa PBNU ini harus kembali kepada hitohnya untuk berpolitik luhur gitu ya. Politik kebangsaan. Kita bicara tentang Indonesia sebagai sebuah negara bangsa, itu yang menjadi urusan NU. Sementara politik praktis itu akan membuat warga NU jadi harus berseberangan dengan kelompok lain kan gitu. Jadi misalnya kalau warga NU itu mendukung calon A gitu ya di dalam sebuah pilkada misalnya, maka secara otomatis dia harus melihat yang lain itu sebagai pendukung calon yang lain itu sebagai saingan gitu. Ini yang bahaya, karena itu warga NU itu dibuka peluangnya untuk mendukung siapa saja karena itu adalah politik praktis. Tetapi apa yang menjadi perjuangan para kandidat itu yang justru harus diingatkan terus oleh Nahdlatul Ulama gitu, bahwa misalnya kalau sekarang kita sering mendengar
Ketua Umum itu menyerukan berulang-ulang, tidak boleh ada politik identitas, tidak boleh ada politik identitas. Itu terus-menerus tuh disampaikan, gitu. Jadi sekali lagi tidak berpolitik praktis, warga NU boleh mendukung siapa saja, tapi secara pribadi, tidak atas nama NU. Lalu kemudian yang kedua, ini juga konsisten dilakukan oleh Ketum sendiri, di mana kepengurusan pengurus besar Nahdlatul Ulama itu juga di dalamnya banyak sekali orang-orang dengan latar belakang partai yang berbeda-beda, gitu. Betul. Jadi sebetulnya ini konsisten dijalankan oleh Ketua Umum. Harapan kami tentu saja di tahun 2023 menjelang 2024 ini akan membuat NU kemudian lebih lentur, lebih terbuka, dan tidak terjebak pada sebatas dukung-mendukung, tetapi lebih memfokuskan pada hal-hal yang lebih fundamental, lebih substansial, seperti politik identitas, demokrasi itu sendiri, menjaga proses pemilu itu berlangsung dengan baik, dan seterusnya. Oke, Mbak Lisa, pertanyaan terakhir saya, memasuki tahun politik ini kemudian dihadiri oleh sejumlah elit politik di acara Harlah NU ini. Bagaimana kemudian NU menyikapi upaya-upaya untuk kemudian menarik suara atau simpati dari umat NU terhadap arah partai politik tertentu? Kalau warga NU itu diberikan keleluasaan untuk memilih, maka kami meyakini bahwa siapapun boleh dong merebut, berusaha untuk menarik simpati warga NU, gitu. Karena itu akan terserah kepada warga NU sendiri, gitu. Sangat berbeda dengan menarik simpati PBNU dengan menarik simpati warga NU, ya, gitu. Jadi kalau menarik simpati warga NU dipersilakan, itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah sepanjang tidak atas nama NU, begitu. Jadi jangan kemudian meminta NU secara jatiah, secara organisasi membuat pernyataan. Itu saja. Yang penting tidak politik identitas, Mbak. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas waktunya Ketua DPP PBNU Alisa Wahid telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.